لبيك على خير الأنام والآل وصحبه الكرام. Berjumpa dengan pemasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saya sekarang berada di atap Masjidil Haram. Sekarang sudah jam 6.17 pagi hari. Kota Makkah Al-Mukarramah dengan cuaca 22 derajat sekarang, dan ini tentunya tanggal 12 Januari 2022. Alhamdulillah, kami baru selesai melaksanakan sholat subuh dan juga tadi sudah mengikuti pelaksanaan sholat jenazah di Masjidil Haram. Sekarang kita ingin melihat apa saja sebenarnya yang ada di atap Masjidil Haram. Ini yang terbaru, pembangunan yang belum selesai di hadapan kita ini. Jadi silahkan di-share secara langsung kita agar saudara-saudara yang lain bisa menyaksikan real misteri atau yang menjadi pertanyaan selama ini bagi kita, apa sebenarnya yang ada di atap Masjidil Haram. Kalau mungkin video-video kami sebelumnya sudah banyak itu di pelataran tawaf di hadapan Ka'bah di dalam Masjidil Haram, kali ini kita berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana real situasi di atap Masjidil Haram. Di sana ada menara-menara yang belum selesai, di sana juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya masih banyak menara-menara yang belum selesai juga. Kalau kita sudah berdiri di atap Masjidil Haram ini terlihat ya. Sana juga tentu bagian Masjidil Haram yang sudah selesai. Ini dulu kita bisa langsung melangkah ke hadapan lurus dan kita bisa melihat Ka'bah ada di bawah ya. Jadi dulu dengan atasnya pemandangan langit ke atas ini, dan kemudian ke bawah tentunya pemandangan pelaksanaan tawaf. Di sana ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini nanti mungkin di hadapan ini makanya ditutup akan menjadi bagian juga lantai tempat sholat di atas akan tersambung nanti ke area renovasi ataupun tausiah maksudnya di sana, yaitu perluasan Masjidil Haram. Ini juga nanti akan menjadi bagian daripada tempat sholat, tapi sekarang masih ditutup karena memang proyek masih terus berlanjut di hadapan itu ya. Yang dulu mungkin ya siapa yang pernah menyaksikan ada namanya cincin tawaf istilahnya ya. Maka kalau kita dulu lurus ke hadapan, kita akan melihat bagaimana tempat pelaksanaan tawaf yang diistilahkan cincin tawaf dahulu. Tapi sudah dibongkar juga. Karena itu sekarang ini juga bagian hadapan ditutup. Dan di sini kami para jemaah-jemaah usai melaksanakan sholat subuh masih banyak di sini. Ini yang terlihat. Semuanya alhamdulillah masih diperkenankan untuk berada di Masjidil Haram. Sekalipun memang di atas ini juga di atapnya ada stiker-stiker jaga jarak seperti itu ya. Sana juga ada, sehingga kami pun tadi pelaksanaan sholatnya berjarak. Dan yang unik, apa yang bisa kita lihat juga di atas ini ada 3 kubah besar. Satu di sana itu, kemudian ini yang pertengahan 2, oke, kemudian yang ketiga yang ini. Untuk sejauh ini yang kita saksikan di atap Masjidil Haram ini, itulah dia 3 kubah yang ada di atap Masjidil Haram, dan ini lurus ke hadapan pintu 70-an dan 80-an ke sana. Kalau saya menghadap ke area perhotelan yang ada di Jabal Umar. Wallahu alam apa makna 3 kubah ini. Ada
Ada pertanyaan juga pasti nanti di hati kita, kenapa hanya 3 kubah, wallahu alam. Kita akan kupas di episode berikutnya insya Allah. Dengan ciri khasnya kubah-kubah ini mempunyai jendela-jendela seperti itu dengan berbintang terlihat, kayu, kemudian tutup dengan kaca lagi, dan ornamen-ornamen hiasan di atasnya, dan di atas ada yang berwarna hijau, puncaknya itu dengan warna coklat, dan di atas ada seperti puncak dari menara ini kecil di atas sana, namun tidak berbentuk bulatnya seperti mana di atas menara-menara. Oke, itu dia bagian daripada kubah-kubah yang ada di sini, dan tersedia juga air zam-zam. Kita minum dulu. Semoga menjadi keberkahan insya Allah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'a. Jadi ketika nanti melihat para jemaah berada di Masjidil Haram dan sambil menghadap Ka'bah kemudian minum air zam-zam berdiri, itu diperbolehkan ya. Ini adalah perbedaan air zam-zam dengan air biasanya. Oke, ini saya akan berjalan mengelilingi sutuh ataupun atap Masjidil Haram ini agar saudara bisa melihat bagaimana real sebenarnya di sini sekali lagi. Dan silahkan yang sudah bergabung di share siaran langsung kita. Memang sangat indah di sini, alhamdulillah. Ada tempat-tempat pengambilan air zam-zam di sini. Dulu ada juga tempat wudhu, tapi saya ingat di belakang sana itu di area jemaah wanita. Nah di sini ini kubahnya yang tadi kami shoot dari arah sana, ini kubah pertamanya, kedua dan ketiga di sana. Ini area tempat sholat jemaah laki-laki di hadapan ini. Kita lihat bagaimana di sini juga menara yang sudah hampir selesai. Tepatnya ini di pintu 1, ya, di pintu Raja Abdul Aziz yang hampir selesai itu menara Masjid Al-Haram ini. Di atas sana terlihat petugas-petugas, dan di sini dikasih lampu seperti itu. Oke. Maka nanti kalau kita sudah naik ke atap Masjidil Haram, saudara akan melihat pemandangan dengan view langit, manzor istilahnya bahasa Arabnya, ke atas sana. Apalagi kalau langitnya biru dihias dengan rembulan misalnya ketika malam hari, akan menambah suasana yang lebih beautiful ataupun indah tentunya di atap Masjid Al-Haram. Dan ini area-area tempat sholat wanita semua, yang di sini tentu kita tidak boleh masuk ke dalam sekali lagi. Itu semua area jemaah wanita. Dan dari sini jalan keluar ya, menuju ke Ajiat namanya, menuju ke Ajiat nanti, dan lurus menuju ke hotel Tower Zam-Zam ini, dan juga Safwah Tower di sana. Kalau nanti saudara datang ke sini, maka keluarnya dari sini. Kalau hotelnya di area Anjum di sana, berarti keluarnya ke hadapan sana menuju ke pintu 60-an. Di sini juga ada terlihat bagaimana bangunan-bangunan ini juga tempat-tempat minum juga disediakan di pojok ini. Air zam-zam juga di sini. Ada perbedaan-perbedaan nanti yang kita ketahui ya, bahwa tidak semua, nah seperti ini ya, tidak semua air yang ada nanti di halaman Masjidil Haram itu air zam-zam. Tapi ini jelas air zam-zam karena sudah ditulis di situ ya, air zam-zam untuk diminum
seperti itu. Nah, ini para jemaah mengambil air zam-zam di sini dan bisa dibawa pulang ke hotel kalau di hotel. Al-Idhar Al-Amt. Ada kantor di sini juga ternyata. Tuh. Ini kantor ternyata di dalam ini. Oke. Nanti bawa tempat air zam-zamnya yang dijual biasanya di bin daud berbentuk seperti plastik yang bisa dilipat, kemudian bawa ke sini untuk ngambil air zam-zam. Kalau Anda membawa dari Jen misalnya ke sini itu tidak diperbolehkan ya. Ini saya akan turun dari King Fahd eskalatornya ini. Oke. Saya akan turun dari sini agar nanti saudara bisa melihat bagaimana cara naik turunnya ke atap Masjidil Haram. Masuknya dari sebelah sana itu. Oke, seperti jemaah yang baru naik itu. Sekarang kita tentunya turun dengan eskalator juga. Di mana-mana selalu ada AC. Dan kita lihat ke bawah bagaimana itu eskalator ini sangat tinggi, jadi kita harus hati-hati juga, terutama bagi jemaah wanita dengan baju panjangnya harus berhati-hati ya, jangan sampai tersangkut di eskalator ini, harus selalu berhati-hati. Kita satu kali turun ini karena sekarang di era COVID tidak selalunya dibuka ini atap Masjidil Haram, kecuali sudah full di bawah baru nanti diarahkan untuk naik ke atas. Kalau dulu memang non-stop ketika pelaksanaan sholat 5 waktu itu, terutama ketika hari Jumat pasti dibuka. Nah, di sana ada tawaf ad-daur al-awal, yaitu menuju ke tempat tawaf di lantai 1, tawaf sunnah maksudnya. Karena sekarang hanya 2 tempat tawaf sekarang ya. Satu di lantai bawah, tentunya di hadapan Ka'bah, dan kemudian satu lagi yang ada di lantai 1-nya tempat tawaf sunnah. Dan itu pun kita harus ngambil izin ataupun permit untuk pelaksanaan tawaf sunnah, tasrih bahasa Arabnya. Hingga kita nanti naik ke lantai 1 yang tadi. Ini para jemaah-jemaah juga sama, mulai berturunan dari atap roof Masjid Al-Haram. Sudah berapa tadi kita lewat? 4. Menuju ke 4 eskalator ini. Dan sangat tinggi-tinggi, kita harus hati-hati. Nanti saudara masuknya ini dari pintu nomor 92 ya. Dari eskalator 92. Kalau nanti ingin naik ke lantai atas, ada nomornya di situ. King Fahd eskalator nomor 92 itu ya. Ini pintunya. Sehingga nanti tinggal naik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentu kita harus ingat juga nomor-nomor pintu-pintunya supaya tidak bingung kalau kita keluar masuk Masjidil Haram, terutama di hari-hari pertama. Nah, tadi masuk dari 92 itu. Situ ada nomornya 92 dan di sampingnya tentu 93. Dan di sini juga saudara bisa melihat tempat ngambil air zam-zam gratis semua ini. Ini kalau kita mau bawa ke hotel kita misalnya pulang, ingin diminum di kamar ya. Bawa dirijennya di sini, bawa tempat zam-zam, apakah botol-botol air mineral yang pernah kita pakai kita bersihkan, kita isi di sini sebebasnya. Semua itu kemudian kita bisa bawa pulang. Demikian juga ketika dahulu sebelum COVID ada tempat pengambilan air zam-zam di samping tempat lahir Rasul di sana. Bahkan itu keran-keran besar ya, bisa kita isi ke galon-galon besar kalau mau kita bawa pulang ke rumah kita. Maka dahulu penduduk Makkah ini, orang-orang Makkah ini ya, stok air zam-zam mereka ambil di sana, dibawa ke rumahnya untuk berapa bulan misalnya. Hingga tiap hari di rumahnya juga minum air zam-zam. Ini semuanya keberkahan air zam-zam yang tidak pernah sampai sekarang juga kita lihat
kering ya. Alhamdulillah. Dan saya tanpa terasa sudah berada di lantai halaman Masjid Al-Haram. Kita lihat juga bagaimana sekarang pagi hari ini aktivitas para jemaah usai daripada pelaksanaan sholat tadi. Nah, tadi saya ada di atas sana itu pintu 91, 92. Saya tadi di atasnya itu. Dan itu tadi menara yang terlihat. Menara di pintu 1 King Abdul Aziz yang hampir selesai, yang saya cerita tadi di atas sana. Dan di sana itu Istana Raja. Ya, di samping Masjidil Haram ini Istana Raja yang sangat besar juga kita perhatikan itu. Masya Allah. Dan kita lihat pemandangan di halaman Masjid Al-Haram. Sekarang ramai para jemaah dari berbagai negara. Apakah tentunya negara-negara Arab semuanya. Negara Arab sangat banyak. Ada pasti Saudi Arabia, ada Mesirnya. Mesir merupakan negara Arab terbesar penduduknya, sampai 80-an juta ya. Ketika saya dahulu di Mesir itu menyaksikan bagaimana Islam di sana pun sangat besar, terutama kalau di Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo, ada di misalnya di Tonto, ada di Mansura namanya, ada di Tafahna, ada di Zakozik namanya, ada di Damanhur. Itu semuanya negara-negara Islam, dan tentu di dalamnya ada kota-kota Islam. Kemudian ada juga Syria misalnya, bagaimana kalau kita saksikan di Damaskus yang dahulu disebut namanya Syam, tempat Rasul berniaga ke negeri Syam. Di sana juga sangat banyak Islam pastinya. Itu negara-negara Arab semua. Dan kemudian bagaimana ada di Palestina, di Bahrain, di Qatar, di mana lagi, di belahan negara Arab lainnya lah. Itu jadi hadir semua sekarang di sini itu. Ketika negara-negara Arab sudah hadir, dan kita lihat bagaimana ramainya sekarang. Demikian juga negara-negara lainnya, baik yang dari Indonesia juga sudah ada di Saudi Arabia ini, sekalipun masih di karantina, atau tim pertama yang sudah hadir, tim survei sudah pulang ya, namun masih ada sekarang. Dan setiap hari akan datang terus jemaah Indonesia ini, namun masih di karantina ya, maka belum terlihat langsung memang kalau di Masjidil Haram. Dan kemudian juga dari Malaysia masih ada di sini yang tersisa sebelum ditutup kemarin terakhir. Kemudian juga bagaimana dari Singapura ini juga termasuk jemaah kita yang sekarang sudah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi sudah semakin hidup insya Allah suasana di Makkah Al-Mukarramah ini. Saya putar balik menuju ke Hotel Darut Tauhid di sana ya. Yang penting saudara sudah melihat bagaimana situasi real dari halaman tadi, misteri yang selama ini, misteri istilahnya, menjadi pertanyaan di hati kita. Itulah dia atap tadi Masjid Al-Haram. Silahkan di back ini siaran langsung kalau ingin melihat bagaimana dari di atas. Dan ini menuju ke parkiran Kudai namanya, ke bawah tanah itu. Dan di sini ada kantor-kantor keamanan ya. Ini semua ini di sini kantor. Dan kita saksikan juga ini jemaah yang sekarang menuju ke Tower Zamzam di sebelah kiri kita ini. Masya Allah, terima kasih yang sudah bergabung. Bunda Yunilma, ya Allah Rahman, berikanlah mu'jizatmu untuk hamba ini bisa berdoa dan berjalan kembali. Amin, Allahumma amin. Mungkin jangan disebut bahasanya mu'jizat ya. Kalau mu'jizat itu nanti untuk para nabi. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kemahakuasaanmu ya Allah, dengan maha kuasanya Engkau, seperti itu ya. Sehatkan aku, hilangkan sakitku misalnya ya. Oke, insya Allah bi khair. Yang penting kita doakan. Dan beriman ya Allah, semoga kami bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin, Allahumma amin. Nanda Prima bersama keluarga semoga bisa umur haji. Ayo tabri ya Allah ya Rahman, semoga anakku dan anak aku bisa umrah. Amin, Allahumma amin. Dan di sini
pintu keluar dari hadapan 91 juga terlihat banyak para jemaah-jemaah. Lilia Syah Dahlia, assalamualaikum, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Rozita Muhammad, ya Allah ya Rahman, semoga kurniakan kami zuriat yang soleh dan soleh, amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, amin. Ya Rabbal alamin, kita doakan. Dinika jazakallahu khairan nyambung. Oke, terima kasih. Mama Farhan, mohon doanya Ustadz untuk kesembuhan anak saya Sinta Sri Novianti binti Yadi Supriyadi, amin. Semoga diberikan Allah kesembuhan untuk Neng Sinta, ya, amin. Kita selalu doakan semuanya. Nurul Fadila, assalamualaikum, tolong doakan kami keluarga bisa umrah, jazakumullah khair, amin. Kita doakan selalu insyaallah semoga segera bisa umrah semua. Yang penting sekarang langkah-langkah persiapan persyaratan untuk umrah di era Covid Anda siapkan. Biayanya sekarang 28 juta selain karantina, ya. Selain karantina sekali lagi, karena nanti di Makkah Saudi Arabia akan dikarantina, di Indonesia juga setelah pulang dikarantina. Jadi 28 juta biaya umroh sekarang, dan pasti Anda sudah divaksin, nanti dites PCR, dan kemudian pastikan nanti Anda dari daerah manapun itu harus ke Jakarta, akan di asrama haji nanti di Pondok Gede itu. Kemudian setelah itu terbang dari satu airport yang sama, yaitu Soekarno-Hatta, dan penerbangan pun langsung, tidak boleh transit. Apakah langsung ke Jeddah atau Madinah itu boleh, tergantung nanti bagaimana tentunya agen-agen travel dengan semua pihak penerbangan yang ada, ya. Insya Allah. Yang jelasnya saudara, siapkan semua persyaratan itu, dan harus memang sanggup untuk mengikuti aturan-aturan semuanya, ya. Termasuk ketika di sini harus selalu memakai masker nanti. Batasan usia dari 18 sampai 65 itu harus divaksin 2 kali. Dan kemudian apapun vaksinnya, kemarin kita lihat bagaimana real para jemaah itu tetap di karantina di Saudi Arabia. Insya Allah semuanya yang kita harapkan berdampak kebaikan untuk para jemaah. Oke, ini saya sudah di hadapan Hotel Hilton yang lama. Ada di sini hotel yang menjadi legenda istilahnya. Bagaimana dari dulu sampai sekarang masih ada itu hotel. Dan di sini jalan menuju ke area Mispala. Sebelah kiri kita ini